Ternyata mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya, namun demi putra tercinta, Ken tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugasnya dengan baik. Sold out. Dan ya, The Tracker berhasil menyelamatkan John Wick dari ancaman kematian si Ken. Tak hanya satu kali, tetapi dua kali ketika John Wick akan melarikan diri, di mana The Tracker dengan belak-belakan mengutarakan alasan kenapa dia menyelamatkan John Wick adalah karena The Tracker sedang menunggu waktu yang pas ketika John Wick berada pada harga tertinggi lebih dari 20 juta US dollar yang saat ini baru saja dilabelkan padanya. Segel gak boleh rusak. Di saat yang sama, Ken yang kehilangan John Wick justru harus berhadapan dengan Shimazu yang juga sama-sama teman lama yang kini harus berduel gara-gara The High Table, di mana Shimazu yang sudah melemah pun harus tewas di tangan Ken yang sebenarnya Ken sendiri berat harus melakukan ini kepada teman lamanya sendiri. Nice. LED aman. Beralih ke si Marky yang baru mendengar kabar jika pasukan elitnya gagal membunuh John Wick, di mana The Tracker terlihat berada di sana untuk membuat kesepakatan dengan Marky, yakni meminta bayaran 25 juta dolar, 5 juta lebih besar dari harga sayembara yang dilabelkan pada John Wick saat ini, di mana Marky yang memiliki watak keras, kejam dan sadis pun justru malah menikam telapak tangan si Tracker untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang biasa yang bisa diajak bernegosiasi, apalagi oleh seorang pembunuh bayaran biasa seperti The Tracker ini. Kamera depan. Kamera. Di sisi lain, kita akan melihat Winston dan Boyri sedang bersama. Karir mereka berdua sama-sama hancur akibat ulah John Wick yang kecanduan balas dendam hanya gara-gara anjingnya mati dan mobilnya dicuri, yang hal itu sebenarnya masih bisa dimaklumi dan ditolerir oleh mereka berdua. Tetapi ketika John Wick sudah bertindak terlalu jauh dengan menantang The High Table yang merupakan organisasi tertinggi di kasta tertinggi di dunia kriminal, mereka berdua merasa harus perlu untuk menghentikan aksi brutal John Wick yang dengan mencarikan solusi yang tepat agar hidup John Wick bisa kembali damai dan tidak terus-terusan capek diburu tanpa henti, yang membuatnya tidak sempat untuk bahkan sekedar makan dan istirahat acan. Kirim. Saat Winston sedang mengunjungi makam Karen, itulah John Wick datang menemuinya, di mana Winston langsung mengutarakan sebuah gagasan yang sebelumnya sudah dibicarakan dengan Boyri mengenai solusi agar John Wick bisa terbebas dari status ekskomunikado tanpa perlu capek-capek menghadapi mereka semua. Solusinya adalah dengan menantang Marky untuk melakukan single combat atau pertarungan tunggal di bawah naungan dan peraturan tradisi lama The High Table, yang mana untuk mengajak duel seperti itu, John harus mendapatkan legitimasi atau semacam dukungan atau persetujuan dari anggota keluarga yang masih di bawah naungan The High Table, yang karena John Wick merasa tidak punya anggota keluarga lagi, Winston pun mengingatkan John Wick dengan adik angkatnya yang merupakan seorang bos mafia Ruska Roma yang saat ini berada di gereja Berlin. Singkat cerita, John Wick langsung meluncur ke markas adik angkatnya, di mana John langsung disambut dengan tembakan shotgun dari seorang pendeta abal-abal yang ada di sana. Beruntung jas yang dikenakannya adalah jas anti peluru, sehingga John langsung dibawa untuk menghadap langsung sang adik angkat sekaligus bos mafia yang ada di Berlin ini. Dan inilah Katia, adik angkat si John semasa masih bergabung dengan keluarga Ruska Roma atau semacam organisasi kriminal Rusia, di mana John langsung mengungkapkan maksudnya datang ke sini adalah untuk meminta dukungan agar dirinya bisa mengajukan tantangan kepada Marky. Namun Katia mengajukan satu syarat, yaitu John harus membalaskan dendam kematian ayah angkat mereka berdua yang mati dibunuh oleh salah satu anggota The High Table yang bernama Killa. Dan inilah pembenguk Killa yang ternyata adalah mantan petarung paling lengkap di dunia yang mengalami obesitas, yaitu Yuri Boyka versi Ugrot. Tak diduga ada Ken yang muncul di sana yang seharusnya langsung membunuh John Wick ketika ada kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya. The Tracker juga ikut-ikutan nimbrung untuk menjaga John Wick agar tidak mati dulu, sehingga ini menjadi sebuah momen menegangkan sekaligus merugikan bagi si John ketika Ken ingin membunuh John, Tracker ingin membunuh John, Killa ingin membunuh John, dan si John sendiri datang hanya untuk membunuh Killa. I'm going to kill you.
Seperti yang sudah saya jelaskan, tato bertuliskan Fortis Fortuna Adivat yang tertera pada punggung si John benar-benar membuatnya beruntung, karena ketika seharusnya John sudah mati sedari tadi, dia justru malah mendapat bantuan dari Ken dan The Tracker, sehingga John bisa tetap fokus untuk memburu Killa. Di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berjoget, John Wick tetap fokus mencari Killa yang nyumput di antara mereka semua, yang ketika sudah ketemu dan sempat terjadi sedikit pertarungan, tiba-tiba entah terbuat dari apa sumsum dan tulang belakang John Wick, saya perhatikan dari John Wick chapter 1 sampai saat ini sudah kesekian kalinya John Wick jatuh dari ketinggian yang ekstrim dan berdarah di permukaan yang tidak hidup, namun masih saja bisa bangkit, bahkan melanjutkan pertarungan seolah tidak terjadi apa-apa. Killa aka Yuribeka pun akhirnya tewas di tangan John Wick. Dengan gigi emas sebagai buktinya, John Wick pun mendapat legitimasi dari Katia berupa cap di lengannya sebagai bentuk atau simbol bahwa Katia dari Ruskaroma menyetujui John untuk melakukan single combat dengan Marquis de Gramont. Beralih ke kediaman si Marquis, Winston yang berperan sebagai pendamping John Wick pun mengajukan tantangan duel kepada Marquis dengan dasar aturan tradisi lama The High Table, yang barang siapa mengajukan single combat atas nama The High Table, maka orang yang bersangkutan wajib tidak bisa tidak untuk menolak tantangan tersebut. Apabila Winston dan John Wick kalah dalam duel nanti, maka Marquis bebas membunuh mereka berdua kapanpun. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade lotionmu ke Aveeno Skin Relief baru. Dengan triple complex, teruji klinis 2 kali lembabkan dan melindungi. Kulit terasa halus dan lembab. Aveeno, lagi baru kulit sehatmu. Pun tanpa harus melakukan effort edan-edanan seperti ini, sekaligus menaikkan derajat dan nama Marquis sendiri di kalangan The High Table. Sementara apabila Marquis yang kalah, maka John Wick akan dihapus dari status excommunicado dan mengembalikan jabatan Winston sebagai manajer, sekaligus menanggung seluruh biaya pembangunan ulang Hotel The Continental cabang New York. Berlokasi di Paris, Prancis, Harvey sang pejabat tinggi The High Table pun akan menjadi juri untuk kedua belah pihak, di mana pertemuan ini adalah untuk menentukan jenis duel apa yang akan dilakukan, yang setelah keduanya membuka kartu secara acak, akhirnya duel pun resmi ditentukan bahwa layaknya duel cowboy, John Wick dan Marquis akan melakukan adu tembak sampai mati dengan aturan yang nanti akan dijelaskan, yang karena Marquis tidak kompeten dalam hal ini, maka dia pun menyerahkan tugas ini kepada orang yang lebih tidak kompeten, yaitu Ken yang jelas-jelas tidak bisa melihat, boro-boro adu tembak, WC umum saja sering salah masuk female, namun karena Ken memiliki insting tajam dan pengalaman yang banyak, maka kemampuannya jelas tidak bisa diragukan. Duel sendiri akan dilakukan tepat pada esok pagi pukul 6.20 bersamaan dengan matahari terbit. Apabila ada yang datang terlambat, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan berhak mendapatkan door prize, yaitu eksekusi mati. Tidak jauh beda dengan Vigo Tarasov atau Santino de Antonio.